Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Wulan Widya Mega Rosadi, kelas 12 IOP 1 dari SMKN 1 Purwakarta. Kali ini saya akan membuat tugas vlog yang bertemakan tentang tempat bersejarah yang ada di Purwakarta. Mari kita langsung saja lihat tempatnya. Purwakarta memiliki segudang destinasi menarik yang bisa dikunjungi wisatawan lokal dan mancanegara. Tak hanya dari sisi wisata alam dan kuliner, Purwakarta juga menyimpan potensi sejarah, yakni bangunan dan gedung unik bersejarah peninggalan zaman kolonial. Salah satunya yaitu Gedung Karesidenan berada di Jalan Kakak Singawinata atau di sebelah selatan Situbulud. Pembangunan gedung ini berkaitan erat dengan status Purwakarta sebagai ibu kota Karesidenan Karawang. Pembangunan gedung ini seiring dengan pembangunan jalur kereta api Batavia pada awal abad ke-20. Jalur kereta api Karawang-Purwakarta 41 km diresmikan tanggal 27 Desember 1902. Itulah sebabnya gedung ini diprediksikan dibangun di tahun 1902 pada masa kedudukan Jepang. Gedung ini menjadi Hambukan Pentai atau markas polisi Jepang, yaitu sebagai bagian dari detasemen Shoji. Pada era kemerdekaan, bangunan ini difungsikan sebagai markas Resimen 5 pimpinan Letnan Kolonel Sumarna. Lahannya cukup luas, bangunan utamanya berada di tengah halaman. Di depan bangunan utama terdapat taman. Demikian juga di samping kiri dan kanan arsitektur gedung utama berlanggam Indisch Empire Style. Ini bila diperhatikan bentuk bangunan ini mirip gedung Pakuan di Bandung, yang merupakan bekas gedung Karesidenan Priangan dan kini menjadi rumah dinas Gubernur Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja mari tanyakan kepada Bapak yang mengurus gedung bangunan ini. Apa fungsi dari gedung bangunan ini, Pak? Fungsinya, sebelum Bapak menerangkan fungsinya, mohon diralat itu Mbak Korwil salah satu nama ya yang sudah berganti ya. Sekarang ini namanya Gedung Negara atau Gedung Karesidenan ya, Gedung Karesidenan. Tadi fungsinya sebelum ini dilimpahkan ke Dinas Pariwisata sekarang, ini fungsinya sebagai rentang kendali pemerintahan Provinsi Jawa Barat di wilayah gitu ya, di wilayah kebetulan di sini wilayah 2 dengan rentang kendalinya, dengan wilayah kerjanya ada membawahi 4 kabupaten 1 kota, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang plus Kota Bekasi. Disingkatnya Kota Bekasi atau Purwas Bekasi. Itu fungsi yang menunjukkan tadi, dan fungsi ini perpanjangan tangan Gubernur Jawa Barat di bidang pemerintahan wilayah. Itu karena kantor ini diantaranya tadi ada namanya Bakorwil. Padahal sebelum Bakorwil, mulai dari Ikwil, Inspektorat Wilayah, Kantor Pembantu Gubernur Wilayah 4, telah langsung Badan Koordinasi Wilayah atau Bakorwil. Tahun 2009 ganti nama lagi jadi BKPP, Badan Koordinasi Pemerintahan Pembangunan Wilayah 2 Provinsi Jawa Barat. Tahun 2019 likuidasi. Nah itu. Sekarang ini fungsinya dipakai pelayanan publik sebagai gedung bersejarah yang sudah ditetapkan heritage ya oleh kementerian. Ini sekarang dilimpahkan sebagai pengelolanya Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat. Itu fungsinya. Lanjut buat pertanyaan selanjutnya, kapan gedung Karesidenan diresmikan? Kalau diresmikan Bapak nggak tahu ya, tapi menurut sejarah di sini dibangunnya Gedung Karesidenan seiring dengan pembangunan berdirinya kota Purwakarta atau berdirinya Purwakarta.
dan berbarengan dengan pembangunannya pendopo kabupaten Masjid Agung dan pengerokannya Situbondo dibangunlah kantor presiden atau gedung presidenan. Karena gedung residen Batavia atau residen Jakarta, linggihnya di Karawang dengan koordinat kewadanaan Purwakarta. Kalau sekarang sudah berganti nama menjadi Kabupaten Purwakarta. Dulu sebelum Kabupaten Purwakarta ada di wilayahnya Karawang. Di mana gedung ini berada, Pak? Gedung berada sekarang tuh ada di Jalan Siliwangi, alamatnya di Jalan Siliwangi nomor 1, Kelurahan Nagri Kidul, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Purwakarta. Siapa Bupati Jawa Barat yang menempati gedung kepresidenan ini, Pak? Nah, harus diralat bukan Bupati Jawa Barat ya, bukan Bupati Jawa Barat. Kalau Bupati Jawa Barat itu bukan untuk nama Bupati, tapi ada kan Bupati Kabupaten. Kalau untuk Jawa Barat itu gubernur, gitu ya. Nah, tadi kalau kepresidenan atau gedung kepresidenan punya nama tersendiri sebelum adanya provinsi, sebelum dilimpahkannya, sebelum merdeka. Ini jadi pusat pemerintahan oleh kolonial Belanda. Makanya namanya residen gubernur membawahi, yaitu beberapa wilayah. Itu masih zaman VOC sebelum kemerdekaan. Sesudah kemerdekaan dibentuklah sentra-sentra pemerintahan di wilayah-wilayah, jadilah 4 wilayah. 1 Purwakarta, 2 Cirebon, 3 Garut, 4 Bogor. Kita dibalikin lagi, ini jadi wilayah 4 Purwakarta dulu. Jadilah di situ pembantu gubernur wilayah 4 itu. Jadi bukannya bupati ya, diralat itu. Ya. Terus kenapa gedung kepresidenan ini didirikan? Ya mungkin kalau secara spesifik menurut kita melihat data ya, melihat data kenapa, bukan kenapa, untuk apa didirikan. Kalau kenapa nggak tahu ya, nggak tahu kenapa didirikan gitu ya. Tapi kalau untuk apa, peruntukannya tadi untuk selain rumahnya residen itu, tapi pusat pemerintahan atau kantornya residen. Tapi residen di sini bukan residen zaman sekarang, itu residen zaman VOC, zaman kolonial Belanda, ya. Makanya di situ tercantum residen Jakarta atau residen Batavia, linggihnya di Karawang, tepatnya di Kewadanaan Purwakarta. Oke, bagaimana sistem kerja gedung kepresidenan? Kalau sistem kerja di sini, kalau yang ditanyain yang lama atau yang sekarang? Yang sekarang. Nah, kalau yang sekarang ini gedung presidenan karena sudah ditetapkan sebagai heritage atau gedung bersejarah, itu sekarang kita membuka untuk pelayanan publik, untuk edukasi sejarah dan melestarikan budaya atau melestarikan nilai sejarahnya ini gedung. Jadi jangan sampai habis lah, itu jangan sampai musnah, karena untuk tadi bukti kita bahwa kita tuh punya sejarah, gitu ya, khususnya Purwakarta. Gitu ya. Ya, melihat Pak, segitu aja yang mau saya tanyakan. Sudah. Terima kasih Pak. Udah tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Demikian tugas vlog yang dapat saya sampaikan tentang sejarah gedung kepresidenan ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.